Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara syubhat, penyesatan opini yang bergulir dari dahulu hingga saat ini ialah munculnya hadirnya paham pluralisme. Apa itu paham pluralisme? Pluralisme terdiri dari dua kata. Dalam bahasa Inggris, plural artinya keberagaman, isme adalah paham. Maka pluralisme maknanya secara global ialah paham keberagaman. Keberagaman dalam hal apa? Dalam keyakinan, dalam keimanan, dalam keberagamaan. Maka hasil dari paham pluralisme yang dituntut oleh orang-orang yang menganut paham tersebut ialah bahwa semua individu manusia dituntut untuk menerima keberagaman dalam beragama. Maka kita diminta oleh mereka untuk menerima kenyataan adanya perbedaan keyakinan. Kita pun sudah menerima kenyataan tersebut. Namun yang mereka minta lebih dari itu. Yaitu apa? Yaitu adanya toleransi. Adanya untuk saling memahami antar agama, sehingga tidak ada lagi prinsip-prinsip yang ada di kaum muslimin untuk dapat diterapkan, yaitu al-wala wal bara. Al-wala memberikan loyalitas kepada Islam dan kaum muslimin, al-bara berlepas diri dari selain Islam dan pemeluknya. Maka inilah hasil yang mereka inginkan, yaitu kaum muslimin agar tidak lagi barok, berlepas diri terhadap setiap keyakinan yang bukan berasal dari Islam. Yaitu mereka ingin agar kaum muslimin tidak meyakini bahwa selain Islam adalah kafir. Oleh karena itulah mereka berupaya keras. Mereka memusyawarahkan, bermufakat, terus mengkampanyekan bagaimana ide-ide ini bergulir di tengah masyarakat dan kemudian diadopsi oleh kaum muslimin. Dan mereka telah melakukannya sejak dahulu dan semakin giat hari ini. Yang ini menuntut kita kaum muslimin untuk semakin mewaspadai mereka, dan kita memberikan peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya mereka, bahaya pemahaman tersebut, karena pemahaman tersebut dapat menggerogoti keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menerima kenyataan perbedaan ini, namun kita pun juga memiliki prinsip bahwasanya siapa yang beragama dengan selain Islam maka dia kafir. Allah jelaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima agamanya tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi, dia di neraka jahanam selama-lamanya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar yang di sisi Allah, yang diakui oleh Allah kebenarannya hanyalah Islam. Maka inilah keyakinan yang pertama dan utama harus diyakini oleh setiap individu kaum muslimin. Prianya, wanitanya, mudanya, tuanya, miskinnya, kayanya, budaknya, merdekanya, dia mesti meyakini bahwa selain Islam maka dia kafir. Dan semua agama yang ada di dunia ini selain Islam maka itulah kafir dan pemeluknya kafir. Dan mereka menolak hal ini. Maka oleh karena itulah mereka melontarkan ide-ide, penyesatan opini. Bahkan mereka tidak segan-segan berdalil dengan Al-Quran, dengan hadis, tentunya dengan manipulasi, dengan tahrif, penyelewengan makna, untuk mengecoh, mengelabui kaum muslimin bahwa prinsip agama yang benar menurut mereka seperti ini loh. Mengakui perbedaan, mengakui keberagaman, dan adanya toleransi, sehingga kaum muslimin digiring bukan hanya mengakui perbedaan, bahkan lebih dari itu yang mereka inginkan, yaitu bukan cuma mengakui perbedaan, lebih dari itu yaitu apa? Mau hadir ke dalam upacara-upacara keagamaan mereka, acara besar agama mereka, dan seterusnya. Inilah yang mereka inginkan. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan kepada kita, walan tarda ankal yahud wan nasara. Yahudi, Nasrani tidak akan ridho kepada kalian. Ya,
hingga kalian mengikuti milah mereka, agama mereka. Oleh karena itu, kita mesti menanamkan kembali prinsip al-wala wal bara ini kepada setiap individu kaum muslimin. Kita sampaikan kepada segenap keluarga kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita. Kita sampaikan kepada khalayak kaum muslimin bahwa ini adalah prinsip penting yang mesti dipertahankan. Dan meyakini kafirnya agama selain Islam adalah pondasi awal kita beragama ini. Pondasi awal. Dan tidak sah keimanan kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Keislaman kita bahkan tidak sah. Hingga kita meyakini kebenaran satu-satunya hanya pada Islam. Selain dari Islam adalah batil. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, di risalah beliau Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, beliau menyebutkan di pembatal ketiga. Apa itu pembatal ketiga? Malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim kafara. Kata beliau rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau meragukan kekafiran mereka, au sahhaha madzhabahum, atau justru malah membenarkan ajaran agama mereka. Yang ini lebih parah daripada yang pertama dan kedua. Yang pertama tidak mengkafirkan mereka, yang kedua ragu terhadap kekufuran mereka, yang ketiga yang ini lebih parah lagi, yaitu membenarkan agama mereka. Tiga-tiganya ini kafir, namun tiga-tiganya memiliki tingkatan kekufuran. Maka siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin? Siapa yang ragu terhadap kekafiran mereka? Allah telah jelaskan kafirnya mereka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nar jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, mereka di neraka jahanam. Ayat ini dihafal oleh anak-anak kita, oleh segenap individu kaum muslimin. Dibacakan oleh imam-imam sholat dalam sholat jahriyah, diperdengarkan, dibaca oleh kaum muslimin dalam tilawah mereka. Maka inilah keyakinan yang pasti, yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu, siapa yang ragu terhadap kebenaran mutlak hanya pada Islam, dia ragu kebenaran hal tersebut, dia ragu terhadap kekafiran orang kafir selain dari Islam, maka dia bukan Islam. Maka dia bukan Islam, maka dia kafir, keluar dari Islam. Oleh karena itu, yang sebagaimana kita telah sampaikan tadi, bahwasanya adalah prinsip agung. Prinsip yang pertama dan utama yang mesti kita yakini, kita imani sebagai seorang muslim. Maka keberagaman yang mereka lontarkan, yang mereka sodorkan kepada kita, itu tidak lain ialah untuk menipu, mengelabui kaum muslimin. Kita sudah tolerir mereka. Kata mereka, oh kalau begitu Anda tidak toleran. Kita toleran. Kalau kita tidak toleransi, mereka sudah habis, musnah, sirna. Bagaimana dahulu mereka menjadi minoritas, kita mayoritas. Namun mereka dilindungi oleh pemerintah. Dan tidak ada yang namanya non-muslim kafir yang berada di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin itu diintimidasi, dibunuh secara zalim. Tidak ada. Bahkan kaum muslimin diajarkan oleh Islam untuk bertoleransi terhadap mereka. Jangankan membunuh mereka, kita parkir kendaraan saja secara zalim di depan rumahnya tanpa alasan yang benar, itu merupakan sebuah kezaliman, kesalahan. Apalagi membunuh secara brutal mereka tanpa alasan yang benar. Maka jangan ajarkan kaum muslimin untuk bertoleransi. Mereka sudah merasakan toleransi dari kaum muslimin. Mereka hidup di RT, di RW, kecamatan yang merupakan mayoritas kaum muslimin, mereka aman. Justru sebaliknya, kaum muslimin yang menjadi minoritas di tempat-tempat mereka, maka terintimidasi. Masjid dihancurkan. Di Rohingya, di Cina, di India, di Palestina, di seluruh dunia ini yang dimana kaum muslimin menjadi minoritas. Di Bosnia, maka kaum muslimin dibantai, diintimidasi, dan seterusnya. Lihatlah bagaimana Barat memperlakukan kaum muslimin dengan sangat-sangat keji, penuh intimidasi dan seterusnya dari kejahatan yang mereka lakukan. Dan lihatlah bagaimana tetangga Anda yang non-muslim, yang kafir, mereka mendapatkan hak-hak yang sama dengan kita sebagai warga negara. Mereka tidak kita ganggu, mereka tidak kita intimidasi, kita zalimi, apalagi kita bunuh.
Dan orang-orang yang mencuatkan, melontarkan ide-ide pluralisme ini selalu memanipulasi data, fakta, kenyataan, realita yang ada. Seolah-olah kitalah yang melakukan kezaliman, intoleran terhadap non-muslim. Padahal mereka lah yang terdepan melakukan hal tersebut. Dan ini biasa. Kejahatan seperti ini selalu ditutupi dengan pengalihan data, pemalsuan data dan seterusnya dari kejahatan mereka. Kita kembali ke masalah bahwa toleransi yang disodorkan, ditawarkan oleh kaum pluralis itu adalah toleransi bablas yang harusnya toleransi ada batas dalam Islam. Maka toleransi dalam Islam cukup pada skup-skup itu saja. Tidak lebih dari itu memberikan ucapan selamat atas hari raya mereka, apalagi membenarkan agama mereka. Maka ini toleransi bablas. Karena toleransi itu ada batas. Maka kaum muslimin sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paham-paham pluralisme ini itu tidak lain adalah agenda-agenda orang-orang kafir untuk memurtadkan kaum muslimin baik secara sadar atau tidak sadar. Karena setiap individu muslim ketika dia sudah meyakini, oh agama sebelah itu enggak kafir loh. Apalagi ketika mereka dicekoki, oh bahwasanya semua agama secara normatif dan ya doktriner selalu mengajak kepada kebaikan, kerukunan. Ya. Dan ketika disodorkan ya, ide-ide ini kepada kaum muslimin yang minim pengetahuan tentang agamanya, maka dia akan membenarkan, oh iya juga ya, semua agama mengajarkan kebaikan. Hanya saja Islam lewat cara ini, Nasrani lewat cara itu, agama ini lewat cara ini, kita semua menuju tujuan yang sama. Yang sana jalan sini, ini jalan sini, ini jalan sini, ini jalan sini. Semuanya sama. Jadi masing-masing tidak boleh saling menyalahkan. Inilah yang sering bergulir di tengah masyarakat. Penyesatan opini seperti ini. Dan inilah syubhat yang berbahaya. Yang harus kita sanggah, kita bantah, kita jelaskan ke masyarakat bahwasanya penyesatan opini ini membuat akidah muslim akan lepas, copot, alias dia akan kafir kalau meyakini hal ini. Karena Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya kebenaran hanya pada Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak diterima. Yahudi, Nasrani semua setelah Allah jelaskan kafirnya mereka. Bahwasanya kita mesti beragama ini sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Siapapun dia, Yahudi, Nasrani, mereka tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka kafir. Kata Nabi SAW, la yasma'u bi Yahudiyun wala Nasraniyun, thumma la yu'minu billadhi ji'tu bih, illa dakhalan nar. Tidak ada seorang pun yang mendengarku dari kalangan Yahudi, Nasrani, kemudian dia tidak mengimani apa yang aku bawa berupa risalah, berupa kenabian. Mereka tidak mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu al-Islam, melainkan dia adalah penduduk neraka. Dan Nabi SAW telah menyampaikan hal ini, bahwasanya kebenaran hanya pada Islam. Maka kita menolak dengan tegas paham pluralisme. Jangan ajarkan Islam untuk bertoleransi, karena kitalah yang terdepan melakukannya sejak dahulu hingga kini. Nabi kita SAW telah mengajarkannya. Islam telah mengatur ketentuan-ketentuannya. Namun yang mereka sodorkan dari toleransi tersebut ialah toleransi bablas yang melanggar batas-batas. Sehingga yang mereka inginkan adalah agar kita mengakui, membenarkan agama mereka, dan agar kita ragu terhadap agama kita sendiri. Ini target mereka. Oleh karena itu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kampanye-kampanye pluralisme yang disodorkan oleh mereka dengan sangat kuat hingga saat ini harus kita lawan. Kita sampaikan kepada kerabat kita, keluarga kita, rekan kita, kepada segenap individu kaum muslimin bahwa paham ini adalah paham kebatilan. Kekufuran di balik kubangan paham pluralisme. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.